Selamat pagi para frater, khususnya mahasiswa tingkat 4 semester 8. Saya akan memberikan kuliah lewat YouTube ini untuk bahan kuliah saya pada minggu keempat, di mana tema kita akan bicara mengenai tema teologi penderitaan dan teologi modern. Artinya bagaimana teolog modern bicara mengenai penderitaan dan bicara mengenai bagaimana mencari Allah di dalam penderitaan. Layaknya di dalam filsafat teologi, pencarian itu disebut theodicee. Ya, artinya kita mencoba mencari Allah di dalam penderitaan kita dan mencoba melihat bagaimana Allah itu hadir di dalam keseluruhan hidup manusia, termasuk di dalam penderitaan. Nah, kuliah saya ini atau pembicaraan saya ini saya bagi atas beberapa bagian, dan saya mulai dulu dengan bagian pengantar. Pada bagian pengantar saya ingin bicara mengenai hidup manusia yang terus berjalan. Lahir, hidup, dan kematian adalah satu rangkaian satu proses yang berjalan terus dan berkesinambungan. Kematian adalah titik kebalikan dari kelahiran, dan penderitaan adalah titik kebalikan dari kebahagiaan, dari kehidupan itu. Artinya penderitaan dilihat sebagai pengganggu dari kehidupan yang ada, yang seharusnya berjalan, tetapi penderitaan ini mengganggu dan tidak membuat seluruh perjalanan hidup itu menjadi terganggu. Orang terkungkung di dalam satu situasi yang membuat dia tidak bisa keluar darinya. Itu penderitaan. Nah, ke depan ini saya akan bicara mengenai apa itu penderitaan, apa penyebab penderitaan, reaksi atas penderitaan, reaksi umum, dan kemudian kita akan melihat bagaimana pendapat para filsuf. Saya mengambil tiga filsuf, dan kemudian saya bicara mengenai pendapat para teolog. Saya ambil 5 teolog, dan kemudian kita lihat bagaimana refleksi teologi moral berhadapan dengan pendapat itu atau dengan theodicee itu, dan kemudian relevansinya dengan virus corona yang sedang kita hadapi di dunia ini. Saya mulai dulu dengan apa itu penderitaan? Penderitaan adalah keadaan tidak berdaya yang dialami oleh manusia. Dan keadaan ini membuat kita terkungkung di dalamnya dan seolah-olah tidak mampu untuk keluar darinya. Sehingga kita membuat kita menjadi tidak bahagia. Santo Agustinus berkata, penderitaan itu membuat orang mau berbuat sesuatu, mencapai cita-citanya, tetapi dia tidak mampu meraihnya. Itulah penderitaan. Jadi penderitaan itu adalah keadaan di mana manusia tidak bahagia dan membuat dia terkungkung, membuat wajahnya menjadi wajah yang sedih. Sifat penderitaan itu pada umumnya mengganggu unum dalam bahasa Latin, mengganggu kesatuan. Artinya penderitaan itu membuat di dalam diri kita terpecah, seolah-olah kepala ini tidak mau, misalnya kalau kita sakit kepala, dia tidak mau mengikuti perintah dari otak kita, atau kalau kita sakit perut, seolah-olah perut ini tidak mau ikut perintah otak untuk bergerak gitu. Jadi membuat kita ini tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini pun juga berlaku untuk sesama. Orang yang menderita pada umumnya itu tidak harmonis dengan sesama. Dia menarik diri, dia mengisolasi diri. Sifat kedua dari penderitaan adalah mengganggu verum, mengganggu kebenaran. Artinya bahwa ada penyangkalan akan kebenaran di dalamnya. Orang menderita itu selalu akan bertanya, apa sih yang kurang pada diri saya? Orang lalu membuat apa yang salah pada diri saya sehingga saya tidak mampu untuk berkembang, untuk meraih masa depan yang ada.
Yang ketiga adalah sifat dari penderitaan itu mengganggu fulcrum, mengganggu keindahan. Tidak ada keindahan di dalam penderitaan. Tidak ada orang yang happy di dalam penderitaan. Tidak ada orang yang bahagia, lalu haleluya, puji Tuhan di dalam penderitaan. Tidak. Penderitaan itu membuat dia tidak indah dipandang. Dia menjadi orang yang mengalami sesuatu di mana dia tidak mampu untuk memperlihatkan dirinya sebagai happy, bahagia, mantap lah begitu, tidak. Mengganggu fulcrum. Jadi orang yang sedih itu orang yang seperti mukanya membele, sedih, murung, terkungkung di dalamnya. Jadi dia tidak indah untuk dipandang. Jadi orang yang menderita itu tidak akan indah untuk dipandang. Dan sekarang saya masuk ke bagian berikutnya. Pembahasan saya mengenai penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan minimal di dalam catatan teologi moral itu ada 4. Yang pertama adalah orang tidak mampu meraih cita-citanya, lalu menjadi takut, menjadi panik, menjadi malu, dan seterusnya. Yang kedua adalah orang dibuat tidak mampu. Jadi orang menderita itu karena perbuatan orang lain. Orang direndahkan, ketidakadilan, penindasan, dan menurut saya juga korupsi. Itulah juga salah satu yang membuat orang menderita. Yang ketiga adalah orang menderita karena getahnya sendiri. Artinya siapa menabur angin, seperti kata Mazmur, akan menuai badai. Jadi kalau dia melakukan ini lalu ya akibatnya begitu. Jadi orang menderita karena perbuatannya sendiri. Misalnya orang minum mabuk, lalu mengendarai motor, tabrak atau jatuh, kaki patah gitu. Penderitaan itu yang disebut karena getahnya sendiri. Dan yang keempat adalah penderitaan karena keadaan natural, karena keadaan alam. Misalnya bencana alam, tsunami atau gempa bumi, sehingga membuat manusia tidak berkuasa atau mengalami penderitaan karenanya, tidak berkuasa untuk mengatasinya atau keluar darinya. Bagi saya virus corona masuk dalam kategori ini, bahwa ini adalah karena natural. Reaksi pertama adalah reaksi positif atas penderitaan, bahwa penderitaan itu membuat kita manusia menjadi sadar. Jadi kesadaran itu membuat dia menjadi mengerti apa sih penyebab penderitaan. Dia menjadi mengerti tentang mengapa dia menderita, dan dia tahu bahwa penderitaan itu membuat dia tidak bahagia. Kesadaran itu akan melahirkan rasa optimisme di dalam dirinya bahwa dia akan berjuang untuk mengatasi penderitaan. Reaksi kedua pada umumnya datang dari kaum eksistensialis yang melihat bahwa penderitaan ini sangat negatif. Artinya penderitaan ini itu membuat orang itu menjadi pesimis untuk menatap masa depan. Penderitaan ini mengganggu dia atau merasa tidak enak karena penderitaan itu merugikan kebahagiaannya. Lalu dia akan bertanya, kalau hidup ini untuk bahagia, mengapa harus ada penderitaan? Mengapa harus kita ini diciptakan untuk sebuah penderitaan yang ada? Jadi yang ada adalah reaksi protes terhadapnya. Dan sekali lagi, reaksi ini akan membuat pencarian akan Allah atau pencarian akan penderitaan ini mengalami pesimisme. Orang tidak mampu, tidak berkuasa menghadapinya. Itu reaksi umum yang ada di dalamnya. Reaksi iman atas penderitaan itu bermacam-macam, tapi pada umumnya kategorinya adalah bahwa orang bereaksi terhadap penderitaan ini itu
bagi saya memang tergantung dari iman yang ada pada dirinya. Jadi saya mau bilang bahwa reaksi orang tidak beriman dan reaksi orang beriman akan sangat menentukan kemana arah hidup itu, kemana dia memaknai penderitaan itu. Iman adalah relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu, atau relasi dengan Allah itu, adalah relasi yang konkret ada di dalam keseluruhan hidupnya. Jadi, penderitaan adalah juga kebersamaan dia dengan Allah. Saya menganalogikan relasi kita manusia dengan Allah itu seperti janji pernikahan dari suami istri di hadapan altar. Dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat atau sakit. Relasi itu ada seluruhnya. Relasi kita dengan Allah, iman itu ada di dalam seluruh dimensi kehidupan. Jadi baik kita sehat atau kita sakit, tatkala kita bahagia, tatkala kita menderita, Allah hadir. Atau iman kita itu juga adalah pencarian Allah di dalam penderitaan itu. Nah, tentu dalam keadaan bahagia atau senang, iman itu menjadi mendapat tantangan yang sangat kuat. Orang tentu tidak dengan enteng akan bernyanyi haleluya puji Tuhan dalam keadaan sakit, tidak mungkin. Tapi dalam keadaan dia bahagia, dia enteng tentu berkata Tuhan haleluya puji Tuhan, terima kasih, bersyukur. Tetapi di dalam penderitaan, iman itu mendapat tantangan, artinya orang susah untuk melihat bagaimana dia bersyukur. Tapi orang yang punya iman yang baik, dia tahu bahwa Allah juga turut menderita di dalam penderitaannya itu. Dan inilah yang akan kita refleksikan, atau garis inilah yang saya ambil untuk mengolah bahan ini, mengolah seluruh kajian teologi ini supaya kita mengerti bahwa pencarian akan Allah di dalam penderitaan itu, di dalam seluruh kasanah teologi kita, sebagai sebuah jawaban iman atas penderitaan. Tentu yang saya pilih adalah jalur kita menanggapi secara positif atas seluruh perjalanan ini, atas seluruh penderitaan ini, dilihat dari segi iman. Reaksi iman yang pertama, kalau boleh dibilang iman dalam arti kepercayaan, adalah reaksi mitos. Jawaban yang paling tua atas penderitaan manusia adalah cerita mitos yang berusaha menerangkan dalam bahasa yang sifatnya kausalitas. Artinya, penderitaan itu ada karena kesalahan manusia yang membuat alam, lebih-lebih alam di sana, alam yang transenden itu marah, dan manusia menanggung akibatnya, menanggung hasil dari perbuatannya itu. Dan mitos adalah cerita yang dibuat dengan alasan masuk akal rasional untuk menjelaskan tentang penderitaan manusia, supaya manusia merasa aman, merasa pasti, tidak gelisah, bahkan juga dapat merekayasa akibatnya nanti gitu. Ya, jadi misalnya kalau saya bersalah, mitosnya adalah misalnya saya harus membakar menyan, dupa, atau memberi sesaji tertentu, dan itu dilakukan supaya kita memanipulasi, boleh dibilang begitu, atau merekayasa supaya akibat yang dihasilkan itu adalah akibat yang positif untuk diri saya. Itu reaksi mitos, ya, reaksi yang paling tua yang hidup di dalam kemanusiaan kita. Ya. Saya mulai dengan filsuf yang pertama adalah Leibniz.
Leibniz adalah orang pertama yang menggunakan kata theodicee ini. Yang tadi saya sudah katakan, theodicee adalah bagaimana kita mencari Allah di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam penderitaan. Bagi Leibniz, Allah itu menciptakan dunia yang terbaik bagi dunia. Demikian pula dunia yang terbaik ini pasti mengandung keterbatasan. Artinya, dunia yang tercipta ini menurut Leibniz bukanlah dunia yang terbaik dari yang terbaik, bukan. Tapi dia hanya satu dunia. Dan karena dia satu dunia, maka dia mempunyai komposisi. Kalau kita katakan dunia terbaik, maka ada komposisinya. Ada baik, ada kurang baik, ada dunia tidak baik, gitu ya. Jadi komposisi ini mengandung konsekuensi bahwa di dalam dunia ini ada penderitaan. Kalau kita mengatakan ada kebahagiaan, mesti ada kebalikannya atau mesti ada komposisinya. Ada bahagia, ada kurang bahagia, ada tidak bahagia, dan keadaan tidak bahagia itulah penderitaan. Jadi menurut Leibniz, penderitaan itu adalah keadaan yang ada di dalam dunia yang mesti diterima oleh manusia. Manusia harus mengerti bahwa hidupnya itu adalah sebuah hidup yang dia nikmati, dan kehidupan itu ada penderitaannya. Artinya bagi Leibniz, penderitaan ada di dalam kehidupan manusia. Filsuf kedua adalah Hegel. Bagi Hegel, kebahagiaan bukan tujuan hidup manusia, karena penafsiran atas kebahagiaan itu berbeda-beda menurut zamannya. Sehingga apa yang dialami sebagai penderitaan pada zaman itu dapat menjadi momen penting untuk zaman berikutnya. Jadi penderitaan dapat dibenarkan supaya manusia dapat mengerti tentang kebahagiaan. Malahan Hegel ini juga berpendapat bahwa penderitaan itu memang mesti ada orang yang dikorbankan demi sebuah kebahagiaan yang ingin diraih, kebahagiaan yang lebih tinggi. Artinya yang akan dinikmati oleh sekian banyak orang. Jadi penderitaan dibenarkan atau harus diterima sebagai ada di dalam kehidupan manusia. Filsuf ketiga adalah Desardan. Baginya sejarah dunia adalah sejarah Allah. Dengan demikian Allah pun sedang melewati proses, dan proses itu dia lalui melalui sejarah manusia, dan sejarah manusia tidak pernah lepas dari sejarah penderitaan. Kalau demikian, penderitaan terjadi karena dosa, dan penderitaan itu juga Allah hadir di dalamnya. Maka Allah menderita karena dosa manusia. Jadi kalau mau mengambil cara berpikirnya, kita boleh mengatakannya bahwa penderitaan itu juga adalah bagian dari kehidupan manusia, dan sekaligus juga bagian dari keberadaan Allah sendiri. Allah menderita karena kita manusia. Saya mulai dengan Santo Agustinus. Baginya, manusia selalu berkembang dan ingin sempurna. Namun manusia tidak dapat mewujudkan, atau pada saat-saat tertentu dia tidak mampu mewujudkan kebahagiaan. Orang menderita karena tidak bisa mewujudkan kebahagiaan itu. Jadi cita-citanya ingin ke sana, ingin mendapat sesuatu, dia tidak raih, tidak mampu meraihnya. Itulah penderitaan. Jadi bagi Agustinus, penderitaan itu adalah juga ada di dalam sejarah manusia, karena orang pada saat tertentu tidak akan mampu untuk meraih apa yang dia impikan, apa yang dia cita-citakan. Itulah penderitaan. Jadi tidak perlu takut akan penderitaan menurut Agustinus. Teolog kedua yang saya ambil adalah Moltmann.
dia mempunyai konsep yang sangat kuat mengenai teologi salib. Bagi dia, Tuhan adalah pencipta, penguasa, dan penebus. Namun Tuhan itu adalah Tuhan yang menderita. Tuhan terlibat di dalam dunia dengan menderita dan memeluk penderitaan itu. Salib adalah simbol dari penderitaan itu. Jadi kekuasaan Allah menurut Moltmann ada dalam Yesus Kristus yang terlihat justru di dalam salib. Jadi salib itu adalah simbol dari penderitaan, tapi sekaligus juga simbol dari perjuangan. Yesus memanggul salibnya ke Golgota dan dia berjuang untuk mengatasi penderitaan itu. Teolog ketiga yang saya ambil adalah Pannenberg. Dia dijuluki teolog sejarah. Bagi dia, wahyu Tuhan bukan penyingkapan akan yang transenden atau yang adikodrati. Karena bagi dia, wahyu itu ada di dalam realitas sejarah. Maka, pewahyuan itu atau temuilah Allah di dalam sejarah atas pengalaman hidup manusia. Jadi wahyu Allah bagi Pannenberg itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencari Allah, kita mencarinya justru di dalam kehidupan kita. Kita menyingkapkan kehidupan kita itu, menyingkapkan sejarah hidup kita, supaya kita mampu melihat dia. Dan sejarah hidup manusia ada bahagia, ada penderitaan. Kita mencari Allah di dalam seluruh dimensi itu, baik bahagia maupun juga di dalam penderitaan. Allah, dia tidak meninggalkan kita. Wahyu Allah bisa pun terlihat di dalam penderitaan. Teolog berikut yang saya ambil adalah Rahner. Rahner dikategorikan sebagai teolog yang berusaha untuk memperlihatkan transendensi manusia. Bagi dia starting point, ya, titik awal kita bicara mengenai penderitaan atau iman adalah manusia, khususnya manusia yang transenden, manusia yang selalu keluar dari dirinya untuk mencari Allah. Manusia yang bisa keluar dari dirinya untuk memberi evaluasi kepada dirinya. Manusia yang bisa keluar dari dirinya untuk menilai seluruh pengalaman hidupnya. Dan transendensi diri itu tidak pasif, tapi dia aktif. Artinya setelah orang keluar dari dirinya, menilai dirinya, melihat dirinya, dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi atau untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Pada titik itu, penderitaan pun juga dinilai. Jadi kita manusia transendensi diri untuk melihat penderitaan itu, dan kemudian kita menilainya, dan kita akan bereaksi atasnya. Tentu dalam konsep Rahner adalah bahwa kita akan melakukan sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan sebelumnya, atau kita melakukannya untuk mengatasi penderitaan yang ada. Nah, teolog terakhir yang saya ambil adalah Barth. Barth mempunyai konsep yang sangat kuat mengenai teologi harapan. Harapan artinya secara singkat berarti ada sesuatu yang jauh lebih baik, atau bisa berkata bahwa harapan berarti keterbukaan akan masa depan yang lebih baik atau masa depan yang cerah. Bagi Barth, Yesus adalah pribadi yang mengungkapkan siapakah Allah itu sesungguhnya. Bagi dia, Yesus itu adalah Allah yang memberikan harapan terhadap manusia bahwa hidup manusia ini akan cerah. Bahwa hidup manusia tidak berakhir pada kuburan, tidak berakhir pada kematian,
tetapi berjalan menuju kepada kehidupan baru, yaitu hidup dengan Allah yang kita sebut kebangkitan. Jadi di balik penderitaan itu ada harapan bahwa hidup kita ini cerah. Bahwa hidup kita ini akan berakhir juga dengan kebaikan. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk berefleksi lebih dalam, yaitu pemaknaan moral atau bagaimana para teolog moral melihat penderitaan ini, tentu dari segi kajiannya sebagai seorang moralis. Pemaknaan moral atas penderitaan tentulah pemaknaan yang positif. Artinya penderitaan itu satu akan membangun kesadaran tentang keterbatasan manusia, bahwa manusia terbatas. Yang kedua adalah penderitaan dapat diubah menjadi kekuatan. Jadi penderitaan itu dapat menjadi sokongan yang sangat kuat atau memberi motivasi yang sangat kuat untuk maju ke depan. Itu yang saya uraikan pada pelajaran sebelumnya tentang memoria passionis yang menjadi kekuatan hidup dari bangsa Israel, atau juga menjadi kekuatan hidup dari kita orang Kristen, orang Katolik khususnya, bahwa memoria passionis itu, penderitaan Yesus, menjadi kekuatan kita untuk membangun iman. Ya, jadi penderitaan dapat diubah menjadi kekuatan. Yang ketiga adalah bahwa di balik penderitaan ada sebuah optimisme dari diri kita bahwa masa depan kita akan lebih baik. Penderitaan pasti akan berakhir. Nah, di balik penderitaan itu ada keyakinan kita yang sangat kuat bahwa hidup kita akan cerah. Atau pepatah di luar mengatakan di balik hujan ada pelangi. Artinya di balik sebuah penderitaan pasti ada sebuah kebahagiaan yang menanti kita. Dan yang keempat adalah pemaknaan moral atas penderitaan ini adalah sikap solidaritas. Artinya membangun sebuah kebersamaan, membangun sebuah kerjasama, membangun sebuah usaha untuk saling memperhatikan satu sama lain, terutama memperhatikan mereka yang miskin dan berkekurangan. Nah, bagian terakhir dari seluruh penjelasan saya ini adalah relevansinya dengan COVID-19, ya. COVID-19 membuat kita tentu menjadi menderita. Kita mengalami ini sebagai sebuah penderitaan. Kita berada di dalam penderitaan yang membuat kita, seperti tadi sudah saya jelaskan pada bagian awal, muka kita muram, kita menjadi panik, kita menjadi menjadi takut, tapi kita juga menjadi marah, gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa tidak ada satu WA pun dari umat yang masuk ke ponsel saya yang bicara negatif atau bereaksi negatif atas virus corona ini. Malahan juga tidak ada yang mengirim WA kepada saya dan bertanya tentang Allah di dalam penderitaan ini. Tidak ada pula yang menghubungkan virus corona ini dengan dosa atau melihatnya sebagai hukuman dari Tuhan. Singkatnya, tidak ada umat yang protes sejauh yang masuk ke ponsel saya, ya. Tidak ada umat yang protes terhadap Tuhan atas wabah ini. Malahan umat memaknainya secara positif dengan taat, setia, mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan seperti social distancing, gitu ya, distancing, memaknai atau memakai masker, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, berdoa bersama di dalam rumah, saling menguatkan lewat medsos dan lain sebagainya. Malahan juga banyak umat secara pribadi atau paroki atau biara menyatakan aksi nyata di dalam penderitaan ini dengan membagikan sembako, membagikan masker, atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Semua ini tentu memberi gambaran kepada saya
bahwa umat bereaksi positif atas wabah ini. Penderitaan tidak dimaknai negatif, melainkan dimaknai positif. Pemaknaan negatif akan melahirkan pesimisme. Sebaliknya, pemaknaan yang positif akan melahirkan optimisme. Dan ini yang ada pada jalur yang ada sekarang pada umat. Artinya umat memaknai secara positif atas penderitaan ini, dan dengan demikian pasti akan melahirkan sikap optimisme di dalam dirinya, dan sikap optimisme itu membentuk juga dirinya untuk melihat ke depan itu dengan lebih baik. Di sisi lain juga iman umat boleh dibilang cukup dewasa untuk mengartikan bahwa penderitaan ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang seperti sudah saya jelaskan pada bagian atas. Para filsuf, para teolog melihat ini juga sebagai bagian dari kehidupan kita umat manusia. Jadi umat sekarang juga memaknai secara positif bahwa penderitaan ini adalah sisi lain dari kehidupan manusia. Kalau ada kebahagiaan, pasti juga ada penderitaan, dan ini diterima sebagai ada di dalam diri manusia. Dan penerimaan ini membangun sebuah kesadaran bagi saya bahwa penderitaan ini dapat diatasi. Bahwa penderitaan ini tidak selamanya mengungkung kita manusia, membuat kita hadap yang tidak bisa keluar, tidak. Tetapi membuat kita berjuang mengatasinya, berjuang membentuk kita untuk keluar, untuk survive. Tentu penderitaan membuat wajah kita manusia stres, muram, marah, tapi tidak pernah membuat kita menjadi pesimis. Jalur iman macam ini yang ada pada umat bagi saya perlu diapresiasi, karena akan melahirkan sebuah sikap optimisme untuk meraih kemenangan, untuk melihat harapan akan penderitaan ini, bahwa kita bisa mengatasinya, bahwa kebahagiaan akan menanti kita di balik penderitaan itu. Seperti yang juga dikatakan oleh Karl Barth yang sudah saya singgung di bagian atas tadi. Mungkin setelah virus corona ini, umat mungkin akan berseru seperti Rasul Paulus berseru dalam 1 Korintus 15:55. Hai maut, kata Paulus. Mungkin kita bisa menggantikannya dengan berkata, hai virus corona, di manakah kemenanganmu? Hai virus corona, Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya bahwa kita boleh berharap bahwa dengan sikap optimisme ini, kita mencari solusi atas penderitaan ini, dan kita percaya bahwa pencarian akan solusi itu akan membuahkan hasil yang sangat positif untuk kehidupan kita. Saya melihat sekarang sejauh saya membaca dan mendengar berita, bahwa sekarang sudah semakin banyak orang yang sembuh, yang sehat dari virus corona ini. Sudah ditemukan atau sudah dicoba dengan plasma, dengan suntikan-suntikan lain untuk membentuk antibodi melawan virus corona ini. Artinya, di balik penderitaan ini ada usaha-usaha, seperti Karl Rahner bilang, harus ada tindakan, ada perjuangan, sehingga kita bisa mengatasi virus ini. Jadi virus ini tidak mengungkung kita dalam ketakutan, tetapi membuat kita berjuang di dalam seluruh penderitaan. Sebagai penutup, sebagai akhir kata, saya ingin membangun sikap optimisme ini di dalam kehidupan para mahasiswa, yang tentu saja nanti dapat ditularkan kepada umat, bahwa penderitaan itu adalah satu bagian dari kehidupan kita manusia. Penderitaan itu ada di dalam kehidupan manusia, malahan kita mengalaminya setiap hari, penderitaan-penderitaan kecil yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
penderitaan itu tidak selamanya mengungkung kita. Penderitaan itu ada batasnya, ada akhirnya. Karena itu kita percaya bahwa kita akan mampu mengatasinya. Kita percaya bahwa kita akan melampauinya, mengatasi, atau dalam bahasa Inggris disebut overcome this problem, this situation, supaya kita bisa mengalami sesuatu yang lebih baik ke depan. Yang ketiga, carilah Allah seperti dikatakan oleh para filsuf, para teolog. Allah ada di dalam sejarah kehidupan kita. Allah hadir di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk di dalam penderitaan. Malahan di dalam teologi kita mengenal yang namanya teologi salib. Allah menderita, Allah dalam Yesus Kristus memanggul salibnya. Berarti dia masuk di dalam penderitaan kita. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita, umat manusia, sekalipun kita mengalami penderitaan. Penderitaan bagi saya akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Penderitaan menjadi memoria passionis yang mendorong kita untuk mengatasi penderitaan itu, tapi sekaligus juga membentuk sikap solidaritas kita satu dengan yang lain, supaya hidup kita ini dapat berjalan dengan lebih baik. Baik para frater, untuk selengkapnya Anda melihat dalam bentuk PowerPoint saya, presentasi seluruhnya yang lebih lengkap, yang lebih mendalam di dalam PowerPoint yang kalian nanti akan baca di dalam LMS. Ya. Baik, selamat menghadapi seluruh peristiwa hidup kita di dalam penderitaan. Jangan lupa, di balik penderitaan ada harapan, ada Allah yang menunggu kita. Sekian dan terima kasih.